Shalom, selamat pagi jemaat dikasih Tuhan. Kita berjumpa lagi dalam Renungan Pagi. Mari pagi hari ini kembali saya mengajak kita semua untuk merenungkan firman Tuhan. Supaya dengan kebenaran firman Tuhan inilah iman kita akan dibangun, bertumbuh semakin teguh dan dikuatkan. Karena kita percaya bahwa firman Tuhan kebenaran yang memerdekakan hidup kita. Firman Tuhanlah pedoman bagi kita. Bahkan penolong bagi kita yang akan senantiasa menuntun kita dan menerangi setiap langkah hidup kita. Mari sebelum merenungkan firman Tuhan, kita akan berdoa supaya Tuhan yang akan menyatakan kebenaran firman-Nya sehingga kita bisa menangkap dan mengerti serta menghidupinya. Kita berdoa. Bapa di surga, kami datang ke hadirat-Mu pagi ini, kami membawa dan menaikkan segala puji syukur atas segala kebaikan Tuhan, atas begitu besar kasih setia-Mu ya Tuhan, rahmat dan anugerah-Mu, segala berkat dan kemurahan-Mu, perlindungan-Mu ya Tuhan, penyertaan-Mu, bahkan pertolongan-Mu dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan. Pagi hari ini kami akan merenungkan firman-Mu. Mari Tuhan, singkapkan dan nyatakan kebenaran firman-Mu atas kami semua. Dan Roh Kudus, urapilah kami ya Tuhan, sehingga kami bisa menangkap rema yang dari Tuhan, menangkap pesan firman Tuhan, dan mengerti akan kehendak-Mu, serta melakukannya di dalam hidup kami. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan, kita akan membuka Alkitab kita. Renungan pagi hari ini saya ambilkan dari 1 Petrus 5 ayat 7. Saya bacakan. Serahkanlah segala kekhawatiranmu kepadanya, sebab Ia yang memelihara kamu. Jemaat dikasih Tuhan, bicara tentang kekhawatiran. Ya, setiap orang pasti pernah mengalami khawatir. Ya, tetapi janganlah sampai hidup kita dikuasai kekhawatiran. Ya, khawatir wajar, tetapi kalau sampai kita ya tidak bisa move on, terus dikuasai kekhawatiran, itu yang tidak boleh terjadi. Nah, yang diminta Tuhan pagi hari ini apa? Serahkanlah kekhawatiranmu kepadanya, kepada Tuhan. Kita sering mendengar ada istilah gini loh, serahkan hartamu gitu ya, ada perampok gitu harus misalnya. Ya berat kan? Tuhan gak minta serahkan ini, serahkan itu loh. Ya kadang Tuhan meminta serahkan hidupmu kepada Tuhan, that's okay. Kita percaya ya. Dan kadang tidak mudah, serahkanlah yang lain-lain. Kalau itu bicara tentang harta, kekayaan, orang berpikir, waduh lah gimana kalau sama diserahkan? Bagaimana dengan hidupku? Walaupun kita percaya sesungguhnya kalau Tuhan yang perintahkan itu, Tuhan pasti pelihara hidup kita. Tetapi pagi ini dengarkan firman-Nya. Serahkanlah segala kekhawatiranmu. Apa sih istimewanya kekhawatiran itu? Kok sampai banyak orang itu tidak mau melepaskannya kepada Tuhan? Ya jadi sering berdoa mengatakan aku serahkan segala kekhawatiranku. Tapi setelah berdoa, masih khawatir nggak? Kok masih khawatir juga? Istilahnya, khawatir yang tadinya di tangan kita, ketika kita menyerahkan kepada Tuhan, harusnya kekhawatiran sudah pindah. Tidak di tangan kita lagi, tapi sudah ada di tangan Tuhan. Sehingga kita tidak akan merasakan kekhawatiran. Tetapi sejujurnya ada begitu banyak orang yang sudah berdoa menyerahkan kekhawatirannya, tapi masih khawatir juga. Ibaratnya orang mau menyerahkannya saja dengan berat hati. Orang Jawa bilang owel, orang bilang ya istilahnya eman gitu loh. Sayang, kenapa sih apa istimewanya? Ya orang tidak bisa benar-benar terlepas dari kekhawatiran karena sesungguhnya dia belum sepenuhnya menyerahkan kekhawatiran itu kepada Tuhan. Kenapa orang kok begitu sulitnya melepaskan? Di antaranya karena apa? Kekurang percayaannya. Orang yang tidak sepenuh hati menyerahkan, artinya kurang percaya begini. Ya nanti kenyataannya belum tentu seperti yang diharapkan misalnya gitu. Tak serahkan aja nanti kalau masalahku selesai, kalau enggak ya, kalau nanti ada solusi, kalau enggak ya itu loh ketidakpercayaan. Ya bisa juga kekhawatiran enggak diserahkan karena apa? Karena orang itu belum bisa ya istilahnya move on
Artinya Tuhan kan ingin supaya kita tidak tinggal dalam situasi itu. Ya, tetapi dia masih menikmatinya. Ya, tanpa disadari seperti hanya orang yang sedih, senangnya lagu-lagu sedih kan, kenapa nggak move on? Ya, sekali lagi belum diserahkan. Mari jemaat dikasih Tuhan, apa sih istimewanya khawatir? Kalau ditanya orang, kamu pilih khawatir atau pilih damai? Kamu pilih khawatir atau pengen tenang? Ya pengennya tenang, nggak usah khawatir gitu kan. Tapi ada kenyataannya, tidak mudah ternyata melepaskan kekhawatiran. Yuk cek diri kita masing-masing. Apakah kita ini sudah ya benar-benar melepaskan kekhawatiran dalam hidup kita ini kepada Tuhan? Sebab janji Tuhan adalah, kalau engkau menyerahkan kekhawatiranmu kepadanya, Ia yang memelihara kamu. Tuhan yang memelihara kita. Kalau khawatirmu masalah apa yang engkau makan, minum, pakai, ya sesungguhnya ya Tuhan pasti akan sediakan apa yang kau perlukan itu. Kalau kekhawatiranmu tentang masa depan, sesungguhnya Tuhan sudah menyediakan hari depan yang penuh harapan bagimu. Kalau kekhawatiranmu mengenai sesuatu yang memang belum pasti, karena kita tidak tahu apa yang bakal terjadi akan hari esok, percayalah bahwa Tuhan pegang hari esok. Jadi artinya begini, kalau kita percaya kepada Tuhan, jangan tanggung-tanggung. Serahkanlah segalanya. Ya, percayakanlah hidup kita kepada Tuhan. Dan Dia Tuhan memelihara kita. Percayalah dalam pemeliharaan Tuhan, kita terpelihara. Jadi ketika kita mengalami pergumulan, kita sudah serahkan kepada Tuhan, kita percaya selalu ada saja cara Tuhan untuk menolong dan memberkati hidup kita. Jangan batasi Tuhan dengan cara berpikir kita yang seringkali terlalu sempit, ya, yang sangat terbatas ini. Yang seringkali sudah berdoa menyerahkan kekhawatiran masih juga mikir dan jadi khawatir. Bukan tidak mikir, ya, tetapi belajar untuk kita mempercayai Tuhan bahwa Dia yang memelihara hidup kita, tidak akan menegakan kita, tidak akan membiarkan kita jatuh sampai tergeletak, tidak akan dibiarkannya kita ini sampai tak berdaya. Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang menolong kita. Kalau kita mempercayai Dia dengan segenap hati, dan Dia akan berperkara menolong dan memelihara akan hidup kita. Mari jemaat dikasih Tuhan, serahkanlah khawatirmu kepada Tuhan dan percayalah Dia memelihara akan hidup kita. Amin. Kita berdoa. Tuhan, terima kasih, kami bersyukur untuk firman-Mu pagi ini. Kami mohon ampun Tuhan, seringkali kekhawatiran menguasai pikiran dan hati kami. Sekalipun kadang kami sudah berdoa, tapi kadang masih datang lagi rasa khawatir itu. Kami berdoa pagi ini Tuhan, menyerahkan segala khawatir kami. Dan kami mau percaya akan pemeliharaan-Mu, akan pertolongan-Mu, dan campur tangan-Mu dalam hidup kami. Dan kami percaya kami pasti bisa melewati segala keadaan dan berkemenangan. Sebab Engkau yang memelihara dan menolong kami. Terima kasih ya Tuhan, kami bersyukur. Kami berdoa menyerahkan hari ini hidup kami. Mohon tuntunan, penyertaan, dan pertolongan-Mu ya Tuhan. Dan jauhkan dari hidup kami celaka mara bahaya. Biarlah damai, sejahtera, sukacita, kesehatan, kekuatan, dan berkat-berkat-Mu menyertai kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Mari jemaat dikasih Tuhan. Jangan khawatir lagi ya. Tetap semangat, maju terus dalam iman dan pengharapan. Sukses menyertai kita semua dan Tuhan Yesus memberkati. Amin.